Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, Pastor Kris, kita semua yang hadir, ya, kita lain kali merasa putus asa, merasa kecewa, merasa kering, merasa tidak berdaya, karena lain kali kita merasa bahwa Tuhan tidak memihak kita. Lain kali kita merasa sudah banyak doa yang dipanjatkan, sudah banyak persembahan yang diberikan, sudah banyak bantuan yang diberikan, kita merasa tidak memperoleh apa-apa dari Tuhan. Bahkan lain kali kita merasa lebih menderita lagi. Sehingga di sana kita merasa putus asa, kecewa. Mungkin ada yang salah dalam penghayatan iman kita, mungkin ada yang keliru dari diri kita, sehingga melalui sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini, kita diingatkan salah satu hal penting dalam hidup beriman, dalam hidup keagamaan, atau dalam relasi kita dengan Tuhan adalah berdamai dengan sesama. Ini penting. Jadi kita bisa menilik dalam hati kita, mungkin selama ini Tuhan tidak mendengarkan keluh kesah, mungkin Tuhan tidak mendengarkan doa-doaku, karena barang satu ini, masih ada amarah dalam hati kita, masih ada iri hati dalam hati kita, masih ada dendam dalam hati kita. Yesus sudah mengatakan, kalau teringat sesuatu terhadap saudaramu, letakkan dulu apa yang kau persembahkan dan pergi berdamai dulu, lalu engkau datang. Kalau engkau belum berdamai, ya persembahan kita mungkin tidak berarti di hadapan Tuhan. Mungkin lain kali kita merasa ini hal yang kecil, Tuhan tidak akan hiraukan. Tapi ini hal pokok yang selalu diungkapkan oleh Tuhan. Dalam doa Bapa kami mengatakan, ampunilah dulu sesamamu, maka engkau Allah akan mengampuni. Berdamai dahulu dengan sesama, maka persembahanmu akan diterima. Maka
perlu kita sadari apa yang salah dalam hidup beriman kita. Kalau mungkin kita merasa jauh dari Tuhan, kalau mungkin doa-doa kita kurang didengarkan, kita merasa bertahun-tahun saya berdoa, tapi saya merasa Tuhan tidak mendengarkan doa saya. Ini perbaiki dulu dalam hatimu. Mungkin ada amarah, ada dendam, ada benci, ada iri hati. Itu yang perlu diperbaiki. Lalu datang kepada Tuhan untuk mempersembahkan diri. Kita lain kali merasa hal ini sederhana dan kita memelihara hal itu dalam hati kita. Tidak jarang orang mengatakan, pastor, saya sudah mengampuni, tetapi belum memaafkan. Ini bagaimana ini ya? Berarti tidak tulus, selalu ada tersimpan dalam hati kita. Pastor, saya sudah baik terhadap dia, tapi jangan harap saya mau berrelasi lagi dengan dia seperti dulu. Berarti masih tersimpan dendam dan amarah dalam hati kita. Kita kurang tulus untuk mengampuni. Atau juga dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, lain kali ya, sikap benci, sikap marah, dan kemudian dendam itu juga akan mempengaruhi relasi kita, dan itu juga akan mempengaruhi persembahan hidup diri kita di hadapan Tuhan. Kalau Anda ingin kemudian memperoleh anugerah berkat dari Tuhan, maka letakkanlah hatimu di kaki Tuhan dan berdamai dulu dengan sesamamu. Jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan amarah, maka engkau akan berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kita semua mengenal Pastor Lawrence almarhum, 7 tahun di paroki ini. Apa yang menjadi ciri khas dari Pastor Lawrence? Kalau tahu, apa? Pernah lihat Pastor Lawrence marah? Pastor Lawrence tidak pernah marah. Dia selalu mengatakan, mana-mana Joe. Itu menjadi ciri khas. Tapi ini keluar dari dalam hatinya. Orang yang tulus, orang yang murni, orang yang tidak menyimpan dendam, orang yang tidak menyimpan amarah. Ini yang khas dari Pastor Lawrence. Saya 5 tahun di atas dia. Jadi Pastor Lawrence sudah di mayor, kami baru masuk. Pastor Chris mungkin lebih dekat, cuma beda 2 tahun atau 3 tahun kan? 2 tahun. Pastor Chris pasti lebih kenal. Orang kenal di seminari Pinelli dan orang panggil sampai sekarang Pastor Lawrence dengan julukan tua. Ya. Jadi orang gelari dia sebagai tua karena memang dia sudah tua baru masuk seminari. Tapi ya, dia tidak unggul dari segi akademis, tidak. Bahkan jalur non skripsi, ya, jalur non skripsi berarti tidak sarjana sebagai pastor. Nah, tapi bukan karena itu lalu karena meskipun jalur non skripsi atau tidak memperoleh gelar akademis, tetapi yang seperti yang saya katakan, ya, karena digelari tua dia memiliki keunggulan dalam soal hati. Ini yang menjadi keutamaan bagi Pastor Lawrence. Sehingga di mana-mana dia ada dalam kesederhanaan, ya, dia selalu mempersembahkan yang terbaik untuk umat. Apa yang dia persembahkan selalu, dia tidak pernah lelah untuk merayakan Ekaristi. Dalam satu sharingnya dia mengatakan, yang dia banggakan sebagai seorang imam, dia boleh mengangkat piala syukur kepada Tuhan, dan itu yang akan dia lakukan selalu. Saya dengar di sini dia dalam 1 minggu dia boleh pergi mengunjungi stasi untuk merayakan Ekaristi. Dan itu memang yang dia hayati. Panggilannya sebagai seorang imam itu yang dia hayati, dan selalu dia akan mempersembahkan Ekaristi.
Karena itu yang dia boleh persembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Dia boleh mengangkat piala Tuhan, boleh mengangkat tubuh Tuhan bersama dengan umat beriman, dan itu dia akan lakukan. Hal yang sederhana, hal yang memang menjadi tugasnya, dan dia setia untuk kemudian melakukan, mempersembahkan kurban bagi kita, bagi umat beriman, tapi juga bagi keselamatan umat manusia. Tadi saya lihat fotonya itu, ya. Ini fotonya itu sebentar, mungkin saya terinspirasi di Paroki Ignatius. Pastor Lorenz juga ada foto, jadi urutan keberapa pastor Lorenz, lalu dan segala. Jadi periodisasinya ada foto-foto. Di Ignatius juga ada Pastor Chris punya foto, meskipun cuma 6 bulan, Kang, 6 bulan. Ya, tapi ada foto mereka sebagai bentuk penghargaannya. Lalu saya ingat, mungkin foto ini karena Pastor Lorenz memang yang pertama sebagai pastor paroki ketika Palu ini dimekarkan 2 paroki, ya, di Santo Paulus. Jadi mesti patut kita memberi penghargaan, penghormatan. Mungkin fotonya kita pajang di mana, di pastoran atau di mana, sebagai bentuk kita mengenang dia sebagai pastor paroki di Santo Paulus ini. Maksudnya juga supaya besok-besok pastor pindah juga kita foto ada di situ, toh. Maksudnya itu dengan Pastor Chris. Tidak, tapi hal yang perlu kita lihat seperti keutamaan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua tentang berdamai dengan sesama, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan amarah. Hal itu terlihat dalam keutamaan yang ada dalam diri almarhum Pastor Lorenz. Mari kita mempersembahkan kurban untuk dia, supaya dia memperoleh tempat di sisi kanan Allah, dia memperoleh kebahagiaan, dan kemudian dia memandang kita dan mendoakan kita selalu yang sementara berjuang di bumi ini. Amin. Kita melanjutkan dengan mempersembahkan kurban perayaan roti dan anggur.